selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Valeria Ade. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Lutheran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori filosofi, konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Bahasa juga sering diartikan sebagai salah satu simbol bunyi manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan membangun interaksi. Bahasa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bahasa ini dapat dikatakan sebagai alat komunikasi nasional. Dari bahasa yang digunakan, dapat diketahui bahwa keinginan motif latar belakang pendidikan penggunaan adat istiadat. Ada beberapa jenis fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi emotif. Fungsi emotif ini berguna sebagai alat mengimplementasi diri yang dimana kita mengungkapkan perasaan sedih, gembira, marah, dan kecewa. Yang kedua, fungsi emotif. Fungsi emotif ini digunakan untuk menyangkut orang lain. Bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa bersatu. Salah satu cara untuk mempersatukan rakyat Indonesia adalah dengan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Di dalam bahasa persatuan ini diharapkan dapat membuat seluruh warga negara yang ada di wilayah Indonesia bisa menjadi dan memahami satu sama lain. Bahasa itu bermakna. Mengapa bahasa dikatakan bermakna? Seperti contoh, lambang bahasa berwujud buku, mengacu pada konsep sejenis alat tulis, dan dari kertas dan media untuk menulis. Ada beberapa sifat-sifat bahasa. Yang pertama yaitu bahasa sebagai sebuah sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa adalah bunyi, bahasa yang bermakna, bahasa yang bersifat unik, dan bahasa yang universal. Meskipun satuan-satuan bahasa jumlahnya terbatas, tetapi satuan tersebut dapat diramu untuk menghasilkan suatu bahasa lain yang tidak terbatas suasana dengan sistem yang berlaku dalam bahasa tersebut. Teori berpendapat bahwa bahasa adalah seperangkat kemampuan yang telah diprogram sejak manusia lahir ke dunia. Menurut Suharta 2015, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Dan yang terakhir, pengembangan kebudayaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perolehan bahasa adalah sebuah proses yang sangat panjang dalam menguasai bahasa untuk pertama kalinya sejak anak belum mengenal bahasa hingga usia bahasa. Perolehan bahasa anak merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa.